Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-105 ini, kita ingin menyampaikan yang terkait dengan ilmu mantik. Ya. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya, ada beberapa istilah yang menurut kita itu saling terkait. Yang pertama adalah tauhid, kemudian akidah, kemudian usuluddin, kemudian ilmu kalam, kemudian tasawuf, kemudian ilmu mantik, kemudian filsafat. Nah, sebenarnya masih ada yang saling terkait lagi, itu adalah terkait dengan eh, apa ilmu balaghah, dan satunya lagi adalah al-maqulat al-asyrah yang mungkin kemarin sudah kita jelaskan beberapa terkait dengan al-maqulat al-asyrah. Al-maqulat al-asyrah ini dikenal dengan ilmu yang membahas tentang al-ajnasul ulyah. Nah, itu jenis-jenis yang paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi, yaitu tauhid, akidah, usuluddin, ilmu kalam, tasawuf, kemudian filsafat, kemudian ilmu mantik, kemudian balaghah, dan mungkin satu lagi mungkin yaitu al-maqulat al-asyrah. Ini memang masih jarang dibahas secara komprehensif. Kadang-kadang di antara kita, kita hanya membahas tentang tauhid, ya, tidak berbicara tentang akidah. Kadang-kadang kita berbicara usuluddin, tidak berbicara tentang ilmu mantik. Nah, kadang-kadang kita berbicara ilmu balaghah, sementara kita tidak berbicara tentang filsafat. Nah, dari 9 yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada benang merahnya, Bapak Ibu ya. Ada benang merahnya. Demikian juga nanti kalau misalnya yang terkait dengan yang lain kayak misalnya ilmu tajwid, kemudian dengan ilmu sorof, ya kan? Kemudian ilmu arut, itu sebenarnya ada keterkaitannya ini. Nah, sebenarnya di forum kita ini sebenarnya kita ingin apa bukan mensinergikan, artinya menarik benang merah di antara beberapa hal yang tadi yang kita kenal dengan istilah tradisi keislaman yang klasik, tradisi klasik keislaman. Jadi ada tauhid. Kalau tauhid ini kan memang menjadi pegangan kuat bagi tradisi keislaman, sangat kuat. Akidah, usuluddin, kemudian ilmu kalam, kemudian tasawuf, kemudian filsafat, kemudian ilmu mantik, kemudian ilmu balaghah, dan al-maqulat al-asyrah. Nah, seperti tadi kita sampaikan masih ada dua, nah, ada dua tadi yaitu ilmu tajwid, masih ada tiga ya, ilmu tajwid, ilmu sorof, dan ilmu arut. Ini semuanya saling terkait. Sebenarnya ke dalam tradisi keislaman itu saling terkait. Tapi ya itu tadi masih jarang para pelajar kita, para santri kita yang belajar sampai tuntas sampai ke eh, 12 hal tadi, 12 hal tadi. Karena sebenarnya 12 hal tadi itu semuanya mengarah kepada masalah keyakinan dan pemikiran. Keyakinan dan pemikiran.
Bagaimana kita ketahui bersama bahwa tauhid yang menjadi yang menjadi inti dari segalanya itu adalah tauhid, wahdaniyah, sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu keesaan Tuhan. Ini adalah yang menjadi inti segala sesuatu. Jadi kayak misalnya ada akidah, kemudian usuluddin, kemudian ilmu kalam. Itu sebenarnya adalah ingin memperkuat, ya, ingin memperkuat dan mempertahankan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah tauhid. Karena tauhid ini sebenarnya apa? Tauhid ini adalah kunci masuk surga atau kita istilahkan sebagai miftahul jannah. La ilaha illallah. Nah ini, jadi intinya itu sebenarnya di sini nih. Tauhid, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah yang kita kenal dengan istilah miftahul jannah. Untuk mempertahankan, untuk mendalami, untuk mempraktekkan, dan untuk mempertahankan dari para pengganggu, para penyeleweng, para pengkhianat, para penyerang, lawan dari tauhid ini, maka muncul akidah, muncul usuluddin, muncul ilmu kalam, muncul eh, tasawuf, muncul filsafat, muncul ilmu mantik, muncul ilmu balaghah, muncul ilmu sorof, ya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu arut, dan muncul al-maqulat al-asyrah. Nah, dalam posisi saat ini, kita ingin menyampaikan salah satu dari 12 tadi, yaitu ilmu mantik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa ulama yang menolak pemanfaatan ilmu mantik. Tapi sebagian besar ulama kita itu menggunakan ilmu mantik. Mengapa? Karena ilmu mantik sesuai dengan pemahamannya itu adalah ilmu al-mantik. Ya, al-mantik. Nah, al-mantik itu kan terkait dengan natik, nah, berpikir, al-mantik, berpikir. Nah, ilmu mantik itu ya ilmu tentang pemikiran, tentang berpikir, tentang cara berpikir. Nah, itulah yang namanya ilmu mantik. Nah, tujuannya apa? Tujuan ilmu mantik agar kita berpikir lurus dan benar. Kita berpikir lurus dan benar. Nah, berpikir lurus dan benar ini dasarnya apa? Dasarnya adalah tauhid tadi. Jadi dalam rangka mempertahankan, dalam rangka memperkuat, dalam rangka mendalami, kemudian dalam rangka menebarkan, menyebarkan tauhid ini, keesaan Allah ini, maka cara berpikir kita harus menyesuaikan ini. Dasarnya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran, pola pikir, cara berpikir yang berbeda, yang kemudian tidak mengarah kepada keesaan Allah atau tauhid atau la ilaha illallah yang kita kenal sebagai miftahul jannah atau kunci surga, maka ini dianggap salah. Nah, oleh karena itu, ilmu mantik ini bagi sebagian ulama ini menjadi penting karena ini nanti akan meluruskan cara berpikir manusia, cara berpikir manusia. Nah, itu yang terkait dengan ilmu mantik. Nah, dalam ilmu mantik, mungkin dua istilah yang sangat-sangat terkenal, yaitu istilah tasawur dan tasdik. Nah, ini yang awal mula dari ilmu mantik itu kan itu, tasawur dan tasdik. Mungkin bagi para pelajar, para santri, itu sering mendengar istilah tasawur dan tasdik. Nah, kalau kita lihat di beberapa referensi, kata tasawur itu sebenarnya merupakan bentuk masdar dari tasawwaro. Tasawwaro, ya tasawwaru, tasawuron. Nah, tasawuron dikenal dengan istilah tasawur. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tasdik. Tasdik itu dari kata soddaqo, yusoddiqu, tasdikon. Nah, jadi bentuk masdar juga.
tasawur, dan tasdik. Nah, kalau kita lihat dari segi arti, tasawur dari kata tasawwaro, menggambarkan. Maka tasawur itu adalah gambaran. Nah, kalau tasdik dari kata sodako, membenarkan. Yusodiku tasdikon, pembenaran. Pembenaran. Tasdikon itu pembenaran. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang tasawur, itu adalah gambaran kita. Gambaran kita tentang sesuatu. Gambaran kita tentang sesuatu, tetapi kalau tasdik itu adalah pembenaran terhadap sesuatu. Nah, itu ya. Tasawwaro, ya tasawwaru, tasawuron. Istilahnya tasawur. Kemudian soddaqo, yusoddiqu, tasdikon. Ini adalah inti dari ilmu mantik. Karena berangkat dari sini nanti ke depan semakin mendalam, nanti kita harus memahami ini dulu. Tasawur dan tasdik ini. Nah, apa sekarang pengertian menurut para ulama kita, ulama klasik kita ya? Tasawuf itu gambaran. Nah, dari segi artinya saja, dari segi mufradah atau dari segi lugatannya tadi, tasawur adalah gambaran. Jadi gambaran kita terhadap sesuatu, itulah yang kita kenal dengan istilah tasawur. Misalnya, kita ngomong qolamun, pen, ya, madrasatun, madrasah. Ketika kita mendengar istilah atau kata-kata madrasatun atau madrasah, maka kita bisa menggambarkan. Madrasah itu gambarannya seperti itu. Demikian juga qolamun, pena. Itu gambarannya seperti apa? Nah, kita bisa melihat. Kita bisa menggambarkan, oh gambarannya seperti itu. Itulah yang kita kenal istilah tasawur. Tasawur ya, tasawur. Nah, ketika ada sekumpulan dari tasawur itu, kemudian kita gabungkan, kemudian, ya, kemudian menghasilkan satu preposisi atau satu pernyataan dan satu pembenaran, maka itu kita kenal dengan istilah tasdik. Contoh, ya, contoh ini ya, pulpen, ya, pulpen misalnya. Pulpen itu indah. Pulpen itu atau pena itu indah. Atau madrasahku juara satu KSM. Nah, misalnya. Madrasahku terbaik UTBK nasional. Nah, ini ketika gabungan dari beberapa gambaran ini, kemudian kita gabung-gabungkan, kemudian kok muncul istilah pembenaran, nah, maka itu kita kenal dengan istilah tasdik. Tasdik. Nah, jadi sekali lagi, tasawur itu berbicara tentang gambaran tentang sesuatu, ya, tetapi tidak ada hukum di situ, tidak ada pembenaran. Tetapi kalau tasdik itu adalah gambaran kita terhadap sesuatu yang kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang lain, itu sudah muncul pembenaran. Itulah yang kita kenal dengan istilah tasdik. Contoh tasawur seperti tadi, kolamun, matun. Contoh tasdik adalah ketika misalnya kita berbicara, pena itu mahal. Pena itu mahal. Itu pena mahal. Jadi kalau misalnya memang benar-benar pena itu mahal, maka itu kita tasdik. Nah, demikian juga madrasahku juara pertama UTBK nasional. Nah, pernyataan itu gabungan dari beberapa tasawur yang kemudian ada hukumnya di situ, ada preposisinya di situ, maka itu kita kenal dengan istilah tasdik. Nah, inilah pintu masuk untuk masuk ke dunia ilmu mantik. Barangkali demikian, sekali lagi, untuk masuk di dunia ilmu mantik, kita harus mengenal dua istilah, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur itu gambaran kita terhadap sesuatu tapi tidak ada hukumnya.
Kemudian kalau tasdik itu gambaran kita terhadap sesuatu, eee, dan itu ada hukumnya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan syarat-syarat tasdik seperti apa. Terima kasih, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.